Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pangeran Rafli Priyatama. Saya dari kelompok 4 atau kelompok pertemuan ke-9, kelas A. Di sini saya akan berusaha untuk mempresentasikan penelitian yang kami lakukan. Judul penelitiannya adalah pengaruh program promosi on air dan program promosi media sosial terhadap minat menonton remaja di Padang atas program acara televisi di Metro TV. Dari rumah kita bisa. Paradigma penelitian ini adalah paradigma positivisme, karena realitasnya dapat diukur dengan menggunakan variabel yang valid dan reliable, sehingga pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini diharapkan bertujuan untuk kegunaan praktis, dengan harapan ada tindak lanjut dari pihak stasiun televisi Metro TV terhadap program promosi on air dan program promosi media sosial yang dijalankannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, sebagaimana pendekatan yang diambil dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan survei. Alasan melakukan penelitian survei adalah karena proses pengumpulan dan analisa data sosial sangat terstruktur dan mendetail melalui kuesioner sebagai instrumen utama untuk mendapatkan informasi dari sejumlah responden yang diasumsikan mewakili secara spesifik. Populasi dalam penelitian ini adalah para mahasiswa jurusan pendidikan tari dan pendidikan musik, Fakultas Bahasa dan Seni dari Universitas Negeri Padang, angkatan 2019, yang menonton tayangan program on air dan ataupun program media sosial dari stasiun televisi Metro TV untuk program acara Dari Rumah Kita Bisa. Jumlah populasi tersebut adalah 159 orang atau mahasiswa. Sebagaimana yang kita ketahui, syarat untuk pengambilan sampel ada dua, yaitu sampel itu harus representatif atau mewakili, dan sampel tersebut besarnya haruslah memadai. Kami merasa sampel yang kami ambil ini sudah memenuhi kedua syarat tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui juga, teknik penarikan sampel dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dan teknik purposive sampling. Hal ini dikarenakan dengan memilih beberapa orang yang memiliki ciri-ciri tertentu dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, sudah sesuai dengan kriteria yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Maka kriteria sampel tersebut adalah 1. Mahasiswa aktif Universitas Negeri Padang, jurusan pendidikan musik dan pendidikan tari Fakultas Bahasa dan Seni, angkatan 2019. Yang kedua, pernah menonton promosi on air dan promosi media sosial dari program televisi Dari Rumah Kita Bisa di Metro TV. Berdasarkan rumus Lovin, maka jumlah sampel yang diambil adalah 113 responden. Data primer dalam pengumpulan sampel dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang berupa pertanyaan yang disusun secara tertulis dengan menggunakan daftar pertanyaan guna memperoleh data berupa jawaban dari responden. Sedangkan data sekunder didapat dari buku, jurnal, artikel, ataupun internet. Ada beberapa metode dalam pengukuran data. Yang pertama adalah validitas. Uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari variabel kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Rumus yang digunakan adalah rumus kolerasi person product moment. Dari rumus tersebut didapat variabel X memiliki nilai validitas 0,642 dan variabel Y memiliki nilai validitas 0,776. Syarat minimum dianggap telah memenuhi syarat adalah kalau R lebih besar dari 0,3. Ini artinya data tersebut dapat diterima. Metode yang kedua adalah reliabilitas. Dengan reliabilitas, kita dapat mengetahui sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran tersebut dilakukan berulang dan menghasilkan relatif sama, maka pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Teknik reliabilitas yang digunakan adalah teknik Alpha-Kronbach. Nilai yang didapat adalah variabel X bernilai 0,654
dan variabel Y bernilai 0,767 berdasarkan tingkat reliabilitas berikut. Maka data tersebut adalah reliable atau dapat diterima. Metode ketiga adalah univariat, didapatkan hasilnya sebagai berikut. Metode keempat adalah bivariat, didapat hasilnya sebagai berikut. Metode yang dipilih untuk menganalisa data harus sesuai dengan tujuan, pola penelitian, dan variabel penelitiannya. Dalam penelitian ini, metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif, statik, dan regresi linear sederhana. Dalam metode analisa data deskriptif statik ini, penelitian hanya mendeskripsikan atau menggambarkan data berdasarkan parameter apa adanya, seperti distribusi jawaban responden, rata-rata, data maksimum, data minimum, dan standar deviasinya. Beberapa cara untuk menampilkan hasil analisa teknik ini adalah bisa dengan penyajian dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, dan sebagainya, sehingga dapat diketahui kewajaran dan karakteristik untuk masing-masing variabel penelitian. Metode analisa lainnya yaitu analisa regresi linear sederhana. Analisa ini untuk mengetahui arah hubungan secara linear atau satu variabel independen X dengan variabel independen Y, apakah positif ataukah negatif, dan memprediksi dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Kelemahan penelitian. Kelemahannya adalah tidak semua populasi mengetahui program promosi on air dan program promosi media sosial ataupun program acara televisi dimaksud. Keterbatasan penelitian. Di dalam teori SOR, tidak selalu semua populasi menerima stimulus yang diberikan komunikator kepada komunikan dapat diterima atau ditolak oleh komunikan tersebut. Jadi keterbatasan penelitian ini, jika stimulus tersebut ditolak, maka kurang efektif untuk digunakan dalam mempengaruhi individu. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.